Kita merakit jalinan kepada Restu Wulandari yang sekarang berada di Jalan Raya Cinere, Depok, Jawa Barat untuk melaporkan operasi Cipta Kondusif. Ya. Kita langsung saja yuk, Bulan. Silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih teman-teman. Di studio Indra Bekti, Maria Selena dan juga Asyifa Latif. Benar sekali, kali ini saya Restu Wulandari sedang mengikuti operasi Cipta Kondusif yang digelar oleh Polsek Limo, tepatnya di Jalan Raya Cinere. Dan ini tidak jauh ya lokasinya dengan kantor Polsek sendiri. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 10 menit tadi. Dan di sebelumnya tadi diawali juga dengan apel yang dipimpin oleh Kapolsek Kompol Hendrik Situmorang. Dan di sebelah kiri saya nih pemirsa, sudah ada motor atau kendaraan roda 2 di sini yang diperiksa. Dan ini bawa apa ya? Pak, ini bawa apa nih? Kenapa diperiksa nih Pak? Bawa patung tapi untuk kendaraannya memang bawa surat-surat. Oh, bawa patung kawi tapi kendaraannya nggak bawa surat-surat. Ya, jadi masih masih kita lakukan pemeriksaan, terus Baik. asal mula dari patungnya ini dari mana gitu kan. Oke, tapi patung ini memang mencurigakan atau hasil ya kejahatan apa dikhawatirkan gimana karena nih? ini kan termasuknya barang antik ya. Barang Bagus antik kan, ya? Iya bagus, tapi kita pertanyakan apa memang dia memang bawa atau Oke. bagaimana gitu. Masnya gimana nih? Ini barang punya sendiri apa gimana? Dikasih sama temen. Ini Oh. lagi nelpon temennya. Oh, lagi nelfon temannya. Oke ya, silahkan dilanjutkan. Baik, itu tadi pemirsa yang membawa patung dan ternyata surat-suratnya tidak lengkap. Di sini saya akan tanya langsung ya sama Pak Kapolseknya, sebenarnya tujuan atau sasaran atau target dari operasi Cipkon ini apa sih? Nah, di sini Pak Kapolseknya sudah terjun langsung, memantau langsung. Baik. Ini STNK kapan ini? Wow, ini STNK-nya sepertinya udah cantik ya. Alias kebalikannya nih, pemirsa, seperti sudah lama ini. Ini tahun berapa Mas terakhir Mas ini Mas? Baik, apakah ini masih berlaku? 2006. Wah, sudah lama banget itu ya, Dan ya? 2006 dan sekarang 2016. Ini 9 ya, 2009 terakhir ya? Oke, 2009. Udah pakai plat juga. Gak ada plat nomornya juga. Ya harusnya gimana? Aku sama rangka. Ya tapi plat Ya. kamu plat apa nih? Nomor rangka, nomor mesin boleh-boleh saja. Jadi Kan ada harusnya menggunakan plat nomor yang dikeluarkan oleh dari Ditlantas Polda Metro, Mas. Plat nomornya cuma Pak. Ya, nggak apa-apa. Sampai Mas bisa laporkan ke Polsek surat kehilangan. Nanti berdasarkan surat kehilangan itu dibawa ke Samsat untuk dicetak ulang plat nomornya. Namun ini karena mati pajak sudah lebih dari 5 tahun, terpaksa kendaraan ini kami tahan. aduh, Ya. gimana tuh? Nanti kita ini di dalam kantor, tolong diamankan dulu. Ya. Karena ini sudah mati bukan lagi 5 tahun, malah lebih. Banyak ya. Kenapa sih Pak kok bisa mati gitu, Pak? Apa? Dia mau panjang Nah, kan harus balik apa? balik nama dulu. Dari Oke. Jakarta Pusat ya. Iya. Enggak, kendalanya apa kendalanya? Kendalanya Iya nggak ada dana Pak. Oh, nggak ada duit. sampai 5 tahun nggak ada duit, Pak. Makanya. Kasih ya. Iya. Oh, Oke. kendalanya hanya karena nggak ada duit. Terus nggak diperpanjang lagi pajaknya. Belum. Oh. Oke, baik, dan ini mungkin bisa dilanjutkan pemeriksaannya sama petugas yang lain. Jadi ini tadi mati ya STNK-nya dan motornya juga tidak lengkap plat nomornya, bahkan itu saya lihat tidak ada spionnya tuh. Iya, memang nggak memenuhi standar ya. Jadi gimana, Dat? Terpaksa kendaraan ini akan kami tahan. Ditahan. Ya, sayang sekali, Mas. Pertama memang dia aturannya dilanggar, kemudian kendaraan ini pun nggak standar, ya terpaksa ini harus ditahan Oke, baik, ditahan sampai kapan, Dat? sampai si pemilik bisa memperpanjang pajak sehingga pajak ini bisa hidup kembali. Oke, baik, Mas, siap-siap diperpanjang tuh ya. Jangan sampai nanti motornya ditahan lagi, nggak bisa pulang deh, nggak bisa jalan-jalan. Baik, dan kita tinggalkan sebentar motor ini, berbicara soal operasi Cipkon yang digelar pada malam hari ini. Sebenarnya tujuan atau sasarannya apa sih, Dan? Kami melaksanakan operasi Cipkon ini rutin. Sasarannya mengantisipasi adanya ancaman teror terkait dengan beberapa kejadian di beberapa wilayah. Terlebih kemarin kami sudah melaksanakan hal ini sebelum HUT kemerdekaan
pada saat HUT kemerdekaan dan setelah HUT kemerdekaan. Oke, jadi ikut mengamankan HUT kemerdekaan juga tentunya ya Iya. kemarin. Dan bagaimana kemarin? Aman dan HUT 17 Alhamdulillah Agustusnya? aman. Aman. Baik, kita sambil menuju ke sana. Nah, kalau yang ini apa nih? Motor-motornya kenapa nih? Dan sama juga kasusnya atau lebih parah nih? Kayaknya banyak ini. Ini Kalau dilihat nih pemirsa ada sekitar 10 ya. ini kami sengaja kumpulkan karena hampir rata-rata pengendara kendaraan bermotor jam-jam hari segini Masih ramai ya lewat daerah sini ya. Atau bagaimana? sering tidak membawa surat-surat. Alasan yang sering kami dapatkan ya karena keluar dari rumah dekat ke warung beli Sering apa. sekali tuh ya. Ya. Ketinggalan ya Ketinggalan, biasanya ya nah. seperti itu. Baik, mungkin kita Tapi- bisa sambil ke sana dan. Siap, tetap kami ada toleran buat warga di sekitar supaya bisa menunjukkan surat-suratnya, datang kembali, baru bisa kami tukar dengan kendaraan yang dibawa. Baik, berarti malam hari ini tidak ada penilangan tapi sifatnya lebih ke teguran atau bagaimana dan? Teguran. Teguran ya. Oke, baik. Nah, Tapi ini kalau bisa- memang pengendara yang tidak bisa membuktikan kendaraan itu dengan surat-surat, tetap akan kami tahan. baik. Kami Jadi- hanya mengantisipasi kendaraan itu hasil curian. Curian atau Iya, bukan ya? iya. Baik. Nah, selain operasi Cipkon juga saya sempat mendengar bahwa dari Reskrim sendiri juga melakukan patroli atau giat pada malam hari ini. Itu bisa ada hasilnya. Mungkin Pak Kanit di sini ikut terlibat juga. Ya, ini kami pisahkan antara terbuka dan tertutup. Kami terbuka yang berpakaian dinas, yang tertutup yang reskrim dan intel, supaya lebih mengena ke sasaran. Oke, baik. Jadi ada tertutup dan terbuka seperti itu ya. Iya. Nah, saya bisa bertanya sedikit ke Pak Kanit ya, Oh, Dan ya. silakan. Nah, Pak, ini kan di Polsek Limo ini selain operasi Cipkon sendiri juga ada giat lain tentunya ya, Ya. ada patroli juga. Katanya Kanit ini baru mengungkap atau menangkap sebuah kasus dari narkoba, itu benar Pak? Betul. Jadi sebelumnya ada 1,5 jam yang lalu kami melakukan penindakan untuk kasus penyalahgunaan narkotika. Baik. Jadi yang ternyata kita amankan 1 orang dengan barang bukti sabu-sabu. Berapa Satu- banyak Pak? 1 G. Ya 1 G karena ini sebagai pemakai. Jadi dari barang bukti itu ada sabu-sabu 1 G sama alat sisapnya bong berikut korek apinya. Jadi Baik. untuk sementara sudah kita amankan di Polsek. Nah, kalau seperti itu nanti bisa terkena atau dijerat dengan pasal berapa atau hukuman berapa itu? Betul, jadi tetap kita jerat Undang-Undang Narkotika untuk pasal yaitu 112 sebagai pemakai. Nah, sementara untuk kelanjutannya apakah mungkin ada keterkaitan ke tempat yang lain atau ke pelaku yang lain, bandarnya atau mungkin yang lainnya kita akan kembangkan. Jadi masih Seperti itu. dikembangkan Betul, ya betul. terkait apakah itu nanti ada bandarnya atau lain Betul. sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Kanit. Nah, berbicara tadi soal narkoba itu memang yang salah satu diantisipasi juga oleh Limo sendiri ya, Dan ya? Iya, Mbak. Oke, baik. Dan tadi sudah tertangkap. Untuk sebelumnya ini kalau untuk narkoba di wilayah Limo memang rawan atau bagaimana Dan sebenarnya? Sebenarnya kondisi kita di sini Limo Cinere khususnya masih kondusif, namun kami dari Polsek tidak underestimate terhadap hal-hal yang dimaksud. Oke, baik. Terlebih dengan adanya beberapa kali atensi dari Bapak Kapolres Depok terkait dengan bahaya narkoba. Jadi benar-benar kami fokus terhadap penanganan hal tersebut. Baik, jadi narkoba kemudian juga curanmor yang diantisipasi. Nah, himbauannya nih khususnya bagi warga Limo yang masih melintasi jalur ini malam hari, kemudian masih melanggar peraturan lalu lintas, mungkin bisa diberi himbauannya nih Dan untuk warganya Dan. Terima kasih Mbak. Kami dari Polsek Limo Cinere menghimbau kepada masyarakat khususnya wilayah Limo dan Cinere agar dalam jam-jam tertentu, apalagi khususnya jam-jam sekarang, jam rawan, malam menjelang subuh, sebaiknya masyarakat yang beraktivitas, kalaupun sepanjang jalan, sebaiknya kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan surat-surat. Kemudian jangan sampai warga masyarakat di wilayah Limo dan Cinere gampang terpengaruh, apalagi dikendalikan oleh orang-orang atau oknum tertentu dalam hal masalah narkoba. Sebaiknya
mari kita sama-sama mengamankan wilayah Limo dan Cinere dari semua ancaman gangguan. Terima kasih. Baik, benar. Bantu Pak Kapolseknya juga ya warga Limo. Jadi patuhi peraturan lalu lintas dan jauhi narkoba. Baik, itu dia pemirsa operasi Cipkon yang digelar oleh Polsek Limo. Sejauh ini berlangsung dengan kondusif. Kita kembali ke rekan-rekan kita yang ada di studio Maria Selena Indra Bekti dan juga Asyifa Latif. Siap, terima kasih Wulan. Terima kasih, Salam Wulan. untuk Baik. bapak-bapaknya. Yang kumis yang belakang. Terutama yang belakang semangat kerja studio Pak. Mungkin bisa halo. Hai. Sapa, salam semua. Itu loh, bapak yang kumis yang belakang itu. Selamat bertugas.